dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, syukurillah. Hasanah Islam TV didahului dengan lantunan ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185, dilantunkan oleh Hajah Masti Alistaluhu MA. Beliau adalah juara MTQ antarbangsa di Kuala Lumpur di tahun 2016. Dan luar biasa sekali tadi ayat yang dibacakan beliau terkait dengan bagaimana mulianya Al-Quran diturunkan pula di bulan yang mulia, yakni di bulan suci Al-Quran. Setelah kita ketahui bahwa nuzul Quran yakni peristiwa turunnya wahyu pertama, Al-Quran diturunkan kepada makhluk yang mulia, yakni Nabiullah Muhammad SAW. Dan pastinya nuzul Quran ini kita semua tahu menjadi momentum yang bisa sekali seyogyanya kita bisa memanfaatkan diri untuk bisa merefleksikan kembali sejauh mana kita mencintai dan memuliakan Al-Quran
dan juga Rasulnya serta Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang insyaallah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membahasnya terkait dengan nuzul Quran kita kali ini sudah hadir guru kita di sini, yakni Al-Mukarram Profesor Nazaruddin Uman. Assalamualaikum Prof. Syukran jazilan bi hudurikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Dan juga setelah hadir di sini juga Ibu Nyai Hajah Daerah Badriah Fayumi LCMA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan, beliau adalah Ketua Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Saya izinkan mau ke Prof dulu. Izin saya bertanya terkait dengan nuzul Quran ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Begitu mulianya Al-Qur'an ini diturunkan di waktu yang istimewa, Prof. Saking istimewanya ini Al-Qur'an tidak diturunkan di waktu kecuali waktu yang istimewa melalui malaikat Jibril yang istimewa kepada Rasulullah, umat manusia yang mulia dan istimewa. Siapapun juga yang membaca dan juga nanti mengamalkan isi Quran ini akan menjadi hamba Allah yang insya Allah menjadi mulia pula. Prof, sebegitu pentingkah nuzul Quran ini sebagai tonggak sejarah dalam Islam ini, Prof? Tafadhol. Iya, turunnya Al-Quran itu adalah rahmat. Bukan saja untuk umat Islam, tapi semua umat manusia, bahkan rahmatan lil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa rahmatan. Jadi bukan hudal lil mu'minin, hudal lil muslimin, tapi hudal linnas. Nas itu semua anak cucu Adam itu. Apapun agamanya, etniknya, jenis kelaminnya, warga negaranya, itu seharusnya adalah menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber inspirasi positif, cerdas di dalam rangka meningkatkan martabat kemanusiaannya. Sebetulnya Al-Quran itu bagian daripada wahyu. Wahyu itu kita kenal adalah kitab suci yang Allah turunkan dan banyak jenis wahyu. Semua nabi itu punya wahyunya masing-masing, ya kan? Taurat turun kepada Nabi Musa, itu wahyu. Injil turun kepada Nabi Isa alaihissalam, itu juga wahyu. Al-Quran adalah wahyu juga, turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi turunnya wahyu itu sebetulnya melalui proses tahapan-tahapan. Kita misalnya bicara tentang Al-Quran, nuzulul Quran itu 2 kali turun, ya kan. Turun pertama dari kalamuz dzati, dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz, itu melalui proses al-inzal. Al-inzal itu turun sekaligus. Jadi suatu paket itu, ya, itu namanya al-inzal, turun paketnya. Sedangkan dari Lauhul Mahfuz turun kepada Nabi Muhammad diturunkan oleh Jibril itu melalui proses yang bertahap selama 23 tahun. Itu melalui proses at-tanzil. Jadi at-tanzil itu turun secara bertahap. Al-inzal turun secara sekaligus. Dari Allah transit ke harddisk raksasa, super raksasa, ya. Allah itu artinya harddisk, ya. Al-Mahfuz itu terpelihara. Jadi harddisk yang sangat terpelihara di situ. Nah, kemudian dari situlah nanti Jibril menyicil sesuai dengan konteksnya. Lauhul Mahfuz itu utuh itu. Kalau kita mau lihat Al-Quran itu kira-kira bayangannya seperti mushaf Al-Quran sekarang ini, kan. Diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Itulah paketnya yang melalui proses inzal, turun sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Lalu Jibril menurunkan Al-Quran itu selama 23 tahun yang diawali dengan surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan nanti terakhir turunnya itu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu urutan turunnya, tetapi setelah kalau kita di komputer kan data-data itu diacak. Kita klik undo. Di pojok atas itu kan undo, maka itu akan diedit Quran itu persis seperti apa yang di Lauhul Mahfuz. Maka Al-Quran yang ada sekarang ini diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, itulah aslinya Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz. Nah, nuzulul Quran ini penting untuk kita peringati, ya. Penting juga untuk kita pelajari bahwa
itu ada proses sosiologis sebetulnya. Kenapa waktu Nabi di Mekah, ayat-ayat yang dipilih Jibril untuk turun pertama itu adalah ayat yang mempersiapkan pangkalan pendaratannya hukum-hukum itu. Jadi sifatnya akidah. Jadi yang turun di Mekah itu ayat-ayat akidah. Ciri-cirinya ayat yang turun di Mekah itu ya ayyuhan nas, dan pada umumnya menggunakan Rabbun, tidak menggunakan Allah. Kata-kata Allah itu nanti lebih banyak turun di Madinah. Misalnya iqra bismi rabbik, tidak dikatakan iqra bismillah, ya kan? Sabbih isma rabbik, tidak dikatakan sabbih ismallah. Tapi kata-kata Allah itu turunnya di Madinah. Ayat-ayat hukum itu turunnya di Madinah. Rukun Islam itu pada umumnya turunnya di Madinah. Jadi pangkalan pendaratannya dulu disiapkan, baru turunlah hukumnya. Apa jadinya kalau tidak siap pangkalan pendaratannya, diturunkan hukumnya, pasti susah untuk diamalkan, ya kan. Nah, itulah perlunya kita membahas nuzulul Quran. Syukran jazilan Prof, terkait dengan nuzulul Quran dan turunnya ayat pertama, wahyu pertama Al-Quran ini, nanti kita akan bahas usia jeda berikut, khususnya bila kita korelasikan dengan eksistensi perempuan dalam Islam. Nanti akan dijawab oleh Ibu Nyai Dera Badriah Fayumi. Syukran jazilan Ibunya, dan pemirsa, kita akan kembali usia jeda berikut. Tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.